Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk kalian yang menonton kapanpun video ini. Untuk kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya mungkin akan menjelaskan sedikit tentang simulasi logik, instruksi, dan pengalamatan. Untuk jika ada kesalahan kata, mohon untuk dimaafkan. Pertama-tama perkenalkan saya dan teman saya yang bernama Rizky Satya Pambudi dengan NIM 67 2020 148, dan saya sendiri Andrian Roland Kennedy Pakpahan dengan NIM 67 2020 150. Untuk presentasi yang akan kami jelaskan, yang pertama-tama kami akan mulai dengan pendahuluan, kemudian CPU dan ALU dan shift unit, kemudian yang terakhir mungkin register. Menurut William Stalling, komputer merupakan sistem kompleks yang memiliki hierarki dan subsistem yang saling terhubung hingga tingkat terendah atau subsistem dasar. Sifat hierarki dari sistem yang kompleks sangat mempengaruhi rancangan dan deskripsinya. Pada setiap tingkatan, sistem terdiri dari sejumlah komponen dan antar hubungannya. Perilaku di tiap tingkatan tergantung sifat sistem pada tingkat berikutnya yang disederhanakan dan diabstraksi. Dalam bentuk yang paling sederhana, komputer terdiri dari 5 bagian yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Unit-unit tersebut adalah input, memori, aritmatika, logic, output, dan kontrol. Struktur utama dari komputer. Di sini komputer memiliki 4 struktur utama. Yang pertama ada Central Processing Unit atau disingkat sebagai CPU. Mungkin teman-teman sudah tahu apa itu CPU, yang berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengelolaan fungsi-fungsi komputer. CPU juga bisa disebut sebagai prosesor. Yang kedua ada memori utama, yang berfungsi sebagai menyimpan data. Yang ketiga adalah input-output, yang berfungsi sebagai memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Sebagai contoh seperti monitor dan audio yang biasanya teman dengar. Yang terakhir ada sistem interconnection, yang merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan input-output. Dari keempat komponen-komponen tersebut, yang paling kompleks adalah CPU. Di sini kami mungkin akan sedikit membahas mengenai CPU. Berikut merupakan struktur utama dari CPU. Yang pertama ada ALU atau Arithmetic and Logic Unit, yang berfungsi untuk membentuk fungsi-fungsi pengelolaan data komputer. Selanjutnya ada register yang berfungsi sebagai penyimpan internal bagi CPU. Dan ada juga control unit yang berfungsi untuk mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer secara keseluruhan. Yang terakhir ada CPU interconnection yang berfungsi menghubungkan seluruh bagian dari CPU. Dan selanjutnya adalah CPU atau Central Processing Unit yang mungkin akan dijelaskan oleh teman saya berikut ini. Selanjutnya masuk ke materi CPU. CPU adalah komponen utama dari sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi-instruksi yang diberikan oleh program-program yang berjalan seperti melakukan pengolahan data, aritmatika, logika, dan kontrol. CPU terdiri dari unit-unit fungsional yang kompleks termasuk ALU yang melakukan operasi aritmatika dan logika. Kontrol unit yang mengatur alur eksekusi instruksi, dan register yang menyimpan data sementara dan instruksi yang sedang dieksekusi. CPU berinteraksi dengan perangkat keras lainnya seperti memori dan perangkat input-output, serta perangkat lunak dalam sistem operasi untuk menjalankan program-program yang beragam. Sebagai otak dari sistem komputer, kinerja CPU sangat mempengaruhi kecepatan dan kemampuan komputasi seluruh dari suatu sistem komputer. Selanjutnya, tugas dari CPU. Yang pertama itu mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Lalu yang kedua, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika. Yang ketiga, mengambil instruksi-instruksi dari register. Yang keempat, mengawasi kerja dari ALU. Yang kelima, mengambil data dari register. Yang keenam, menyimpan hasil proses ke register. Selanjutnya merupakan penjelasan struktur internal pada CPU. Pada struktur internal CPU terdapat ALU yang terdiri dari status flag, shifter, komplementer, dan aritmatik, dan boolean logic.
yang bekerja sama dengan control unit dan register. Masing-masing mempunyai kapasitas tugas yang berbeda tapi hampir sama, yaitu dalam proses pengolahan data yang diterima dari perangkat lunak komputer dengan bermodalkan komponen dan kekuatan sinyal dalam hal menangkap tugas dari media penyimpanan. Hasilnya CPU dapat menjalankan tugas mengolah data dan memberikan hasil secara tepat, rapi, dan teliti. Selanjutnya, masuk ke dalam materi ALU dan SIP unit. ALU atau biasa disebut unit aritmatika dan logika merupakan bagian dari prosesor komputer yang berfungsi untuk membentuk operasi aritmatika dan logis pada data seperti penjumlahan, pengurangan, dan beberapa logika lainnya. ALU bekerja sama dengan memori, di mana hasil perhitungan di dalam ALU disimpan ke dalam memori. Perhitungan dalam ALU menggunakan kode biner yang mempresentasikan instruksi yang akan dieksekusi dan data yang diolah. ALU mendapat data dari register, kemudian data tersebut diproses dan hasilnya akan disimpan dalam register tersendiri, yaitu ALU. ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi dan tugas tersendiri. Selanjutnya, tugas ALU. Tugas dari ALU adalah melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika meliputi perbandingan dua buah elemen logika dengan menggunakan operator logika, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan, lalu lebih besar dari, dan yang terakhir lebih besar atau sama dengan dari. Lalu selanjutnya fungsi dari ALU. ALU ini terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi dan tugas tersendiri. Fungsi-fungsi yang didefinisikan pada ALU adalah penjumlahan tidak bertanda, pengurangan tidak bertanda, AND, OR, SOR, shift left logical, shift right logical, yang terakhir adalah shift right arithmetic, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya adalah cara kerja ALU. Cara kerja ALU berupa rangkaian A, B, C, atau CIN yang terdiri dari input data utama dari rangkaian sistem kerja ALU. Kemudian output dimasukkan pada multiplexer yang ditandai dengan nomor 4 dan U4. Pada simulasi cara kerja ALU ini, multiplexer hanya mengeluarkan satu kali output, maka dari itu F0 dan F1 dapat digunakan sebagai selektor pada multiplexer sehingga dapat berfungsi sebagai kontrol operasi terhadap ALU. Selanjutnya masuk ke materi control unit. Control unit menjadi satu-satunya elemen CPU yang mengatur dan mengawasi jalannya proses pengolahan data, sehingga dibantu oleh elemen pembantu lainnya, sehingga mempermudah unit control dalam melakukan pekerjaannya. Unit control juga memiliki berbagai jenis tipe, diantaranya yang pertama itu ada single cycle CU, merupakan suatu proses sistem yang terjadi dalam satu siklus putaran saja. Lalu yang kedua ada multi cycle CU, jika pada single cycle CU memiliki satu fungsi saja, multi cycle ini memiliki banyak fungsi dalam proses membantu pengolahan data yang dilakukan oleh prosesor. Lalu selanjutnya adalah sistem control unit. Control unit juga memberi sinyal dari control bus supaya bisa mengendalikan semua sistem yang sedang berjalan. Timbal balik antara control unit dan control bus terjadi ketika mesin komputer hidup dan sedang bekerja mengolah data. Input di dalam control bus unit bekerja sebagai penerima dan pembaca yang mana akan dilanjutkan ke sebuah penyimpanan atau memori. Dari simulasi yang kita berikan ini menunjukkan bahwa inputan control unit adalah yang pertama itu ada clock atau waktu yang berguna untuk mengontrol waktu yang terjadi ketika siklus prosesor sedang berjalan. Lalu yang kedua ada register instruksi, yaitu saat siklus dijalankan maka output instruksi akan memilih operasi mana yang akan dilakukan terlebih dahulu. Lalu yang ketiga ada flag, yaitu bagian yang menentukan hasil operasi dari ALU. Bagian inilah yang menentukan yang terakhir menentukannya. Lalu yang keempat ada sinyal kontrol atau kontrol signal, untuk mengontrol sinyal yang akan memberi peringatan dan nantinya akan dikirimkan kepada unit kontrol. Adapun fungsi lain dari unit kontrol yaitu untuk mengontrol dan mengatur peralatan yang sedang diproses di input dan output, mengontrol perintah yang ada pada memori utama, mengambil data pada memori utama, mengirimkan perintah ke ALU, mengawasi kerja dan menyimpan proses yang sudah dijalankan ke dalam memori utama.
Lalu selanjutnya masuk ke dalam materi SIP unit. Unit penggeser. SIP unit adalah komponen yang bertanggung jawab untuk menggeser bit dari suatu data dalam register ke posisi tertentu. Operasi penggeser berguna untuk menggeser bit data dalam register untuk tujuan seperti perhitungan matematika, manipulasi data, dan pemrosesan bit. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi dari SIP unit. Yang pertama itu SIP left menggeser bit ke kiri, biasanya menghasilkan nilai yang lebih besar. Yang kedua ada SIP right menggeser bit ke kanan, biasanya menghasilkan nilai yang lebih kecil. Yang ketiga ada cycle shift menggeser bit dengan memasukkan bit yang tergeser ke bagian lain data. Yang terakhir ada logical shift menggeser bit tanpa memasukkan bit baru, biasanya diisi dengan 0. Lalu selanjutnya ada kombinasi dalam operasi CPU. ALU dan SIP unit bekerja bersama-sama dalam CPU untuk menjalankan instruksi yang melibatkan perhitungan matematika, operasi logika, dan manipulasi bit, lalu melakukan operasi aritmatika dan logika pada data yang diberikan. Sementara SIP unit memodifikasi posisi bit dalam data sesuai dengan instruksi yang diberikan. Keduanya adalah komponen inti dalam pemrosesan data dalam CPU dan memberi elemen penting dalam menjalankan instruksi-instruksi yang beragam dalam bahasa pemrograman. Selanjutnya, merupakan arithmetic logic SIP unit. Sirkuit menyediakan 8 operasi aritmatika, 4 operasi logika, dan 2 operasi pergeseran. Setiap operasi ini dipilih dengan 5 variabel, yaitu S3, S2, S1, S0, dan CIN. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan register. Yang pertama ada definisi register. Register adalah bagian dari prosesor komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara dan alamat memori. Register berperan dalam memanipulasi data, menyimpan alamat memori, serta melakukan operasi-operasi aritmatika dan logika. Register juga digunakan untuk menyimpan instruksi-instruksi yang sedang dieksekusi oleh prosesor. Dalam arsitektur komputer, terdapat berbagai jenis register seperti data register, address register, akumulator, instruction register, program counter, temporary register, input register, dan output register, masing-masing dengan fungsi kegunaannya sendiri. Berikutnya ada tipe-tipe register. Yang pertama ada data register, digunakan untuk menyimpan operan atau data yang akan diproses oleh prosesor. Yang kedua ada address register, yang berfungsi untuk menyimpan alamat memori yang akan diakses. Yang ketiga ada akumulator. Register ini digunakan untuk melakukan operasi aritmatika dan logika. Yang terakhir ada instruction register, yang berguna untuk menyimpan instruksi yang telah dieksekusi oleh prosesor. Yang kelima ada program counter, yang digunakan untuk menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Yang ketujuh ada temporary register, yang berperan dalam menyimpan data sementara selama proses pengolahan. Yang ketujuh ada input register, yang menyimpan karakter input yang diterima oleh prosesor. Yang kedelapan ada output register, yang digunakan untuk menyimpan karakter output yang dihasilkan oleh prosesor. Yang terakhir kami mungkin akan melakukan simulasi register. Yang pertama move Y, A, di sini kami menggunakan 2 alamat. Nah, yang move Y, A adalah pemindahan data yang ada di A ke Y. Kemudian sub pengurangan Y, B. Di sini sudah terisi nilai dari alamat A. Kemudian di sini dikurangkan dengan B. Nah, hasilnya dipindahkan ke dalam Y. Jadi di sini adalah hasil dari pengurangan A dan B. Kemudian move T, D ke dalam T, yang berarti kita memindahkan data yang ada di D ke dalam T. Kemudian melakukan multiply, kemudian dikalikan dengan nilai D yang sudah dipindahkan ke T dengan nilai E. Kemudian hasilnya akan dipindahkan ke T. Kemudian akan ditambahkan dengan T, C. T sama dengan T tambah C, dan di sini Y adalah hasil pengurangan dari Y kurang B dibagi dengan T. T merupakan hasil perkalian C ditambah D kali E, dan hasilnya adalah Y. Di sini kita menggunakan 6 instruksi karena hanya menggunakan 2 alamat. Jika menggunakan 3 alamat, kita akan menggunakan 4 instruksi. Mungkin sekian saja dari kami. Terima kasih.